Analisis 12 Desember 2022, hari di mana kita akan melihat berita besar, yaitu terkait dengan data inflasi di akhir tahun. Sebelum akhirnya, Fed akan bertemu untuk membahas atau bahkan menentukan kebijakan selanjutnya dari suku bunga. Ya, diawali dengan berita penggerak sentimen market yang lagi-lagi saya tayangkan setelah 3 minggu terakhir. Jadi kita bicara tentang kemungkinan dari reopening China, kemudian juga sikap Powell yang melunak. Tentunya sikap Powell yang melunak ini akan ditentukan pula salah satunya dengan data inflasi nanti malam. Sementara itu kabar terbaru dari reopening atau rencana reopening, Hong Kong resmi tidak mewajibkan aplikasi COVID dan aplikasi pemerintah untuk melacak kontak COVID tersebut akan mulai tidak diwajibkan lagi per hari Rabu 14 Desember 2022. Periode pemantauan untuk 3 hari pasca kedatangan pun sekarang sudah tidak diwajibkan kembali. Sebagai dampaknya, Hang Seng mengalami kenaikan 1% di sesi Asia. Ini adalah bagian dari pelonggaran kebijakan Zero COVID yang masih tetap berlanjut dan nampaknya optimisme tentang dampak ekonomi jika memang ternyata terjadi reopening akan menjadi pemicu utama. Saya rasa dengan demikian kita akan melihat peluang rally untuk Hang Seng bisa saja berlanjut sampai Imlek di Januari atau di akhir Januari. Bagaimana dengan komoditi? Seharusnya dampaknya pun akan selalu positif untuk komoditi karena nantinya tingkat permintaan untuk emas maupun minyak kemungkinan akan mengalami kenaikan atau dorongan kenaikan. Kita lihat di halaman berikutnya, saya juga mendapatkan kabar tentang minyak dunia yang mengalami rebound. Baik Brent maupun WTI mengalami kenaikan ini lebih tinggi didorong oleh faktor supply Amerika yang bermasalah dan juga optimisme terkait dengan reopening China. Suplai minyak mentah dari Kanada ke Amerika bermasalah setelah ditutupnya pipa Keystone pasca kebocoran 14.000 barrel di tanggal 7 Desember yang lalu. Pasar kini mengharapkan adanya kombinasi dari reopening China, lalu kemudian sinyal dovish ataupun less hawkish dari Federal Reserve sehingga bisa mendorong permintaan bahan bakar. Sementara itu, kita lihat untuk nanti malam, menanti data CPI Amerika, ada dua versi pandangan di sini, di mana JP Morgan memandang bahwa ada potensi S&P mengalami kenaikan 10% jika CPI berhasil dirilis 6,9% atau bahkan lebih rendah. Sementara itu, kalau inflasinya berada di 7,2 atau bahkan 7,4, maka S&P hanya naik sekitar 2-3% saja. Dan inflasi mendekati 70 atau 7,7% ataupun bahkan lebih tinggi, maka kemungkinan indeks saham akan mengalami anjlok sekitar 5% atau bahkan bisa lebih. Nah, sementara itu Goldman Sachs menyampaikan hal yang sedikit berbeda, sedikit lunak, di mana jika inflasi dirilis 7-7,3%, maka petanda indeks saham S&P bisa naik 2-3% saja. Sementara jika inflasi dirilis 7,4-7,7%, maka hati-hati S&P akan turun sekitar 1-2%. Nah, skenario yang berikutnya adalah yang paling fantastis jika memang rilis data meleset dari ekspektasi, yaitu di atas 7,7%, maka hati-hati S&P 500 dan juga indeks saham secara umum akan mengalami penurunan yang lebih dalam. Bagaimana dengan komoditi? Ya, indeks saham dan juga komoditi emas akan sangat sensitif terkait dengan data inflasi tersebut, dikarenakan ya potensi tersebut bisa memicu perubahan nada kebijakan dari Powell ataupun Fed besok malam. Di sisi lain, kemarin kita sudah bahas di live streaming hari Senin. Ya, ini saya ulas kembali untuk mengingatkan kepada Anda. Dengan update yang terbaru adalah terkait dengan aktual lebih ekspektasi. Kita mengharapkan ada angka 7,3% atau di bawah 7,3%. Itu dengan catatan kalau memang ternyata kita ingin mendapatkan less hawkish statement, yang artinya kemungkinan potensi kenaikan suku bunga di periode berikutnya atau di pertemuan berikutnya, Februari dan Maret, kemungkinan hanya berkisar 25% atau hanya 50%. Tentunya yang kita butuhkan inflasi yang melunak. Tapi jika ternyata inflasi dirilis tetap lebih tinggi, maka hati-hati, disitulah letaknya rally akhir tahun akan diabaikan, termasuk juga untuk emas ataupun komoditi crude oil. Yang dalam hal ini berarti kita akan tentukan dari dot plot yang sempat kemarin pun kita bahas di live streaming. Ini adalah skenario untuk ekonomi kalender malam ini, di mana data CPI yang harus kita perhatikan adalah monthly ataupun yearly. Tapi semua akan terfokus dari yearly terlebih dulu atau year on year dengan ekspektasi 7,3% melunak dari sebelumnya 7,7%. Banyak yang menilai bahwa inflasi bisa saja turun karena turunnya atau melemahnya harga energi. Apakah itu akan terkorelasi positif? Mungkin saja, tapi hati-hati jika ternyata berbeda dengan ekspektasi atau meleset dari ekspektasi. Dua lebih besar dari ekspektasi tidak disukai karena itu akan mengakibatkan US dollar akan mengalami kenaikan. Indeks saham, gold, dan juga currency lain termasuk pound sterling akan mengalami penurunan. Demikian pula dengan crude oil.
Sementara kalau misalkan aktualnya lebih kecil daripada ekspektasi, US dollar akan mengalami penurunan, dan itulah yang disukai, sehingga indeks saham berpotensi rally, berbalik naik, gold pun demikian, dan ada currency pun akan kembali mengalami penguatan. Meskipun pound sterling juga akan terfokus dengan kebijakan POE besok atau di hari Kamis 15 Desember. Kuncinya selalu ingat bahwa ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih longgar akan dipenuhi jika bad news is good news. Artinya kita mengharapkan data inflasi yang melunak harus di bawah dari ekspektasi atau bahkan lebih rendah dari ekspektasi. Lalu kemudian data dari ekonomi lain pun mendukung untuk kemungkinan ekonomi melambat. Beralih kepada outlook dari DXY, di grafik keempat kita melihat pergerakannya cukup datar, masih tetap datar meskipun dia berada di atas trendline. Oke, dengan demikian saya hapus saja trendline ini supaya tidak membingungkan. Ya, artinya kita akan berpotensi melihat pergerakannya di kisaran yang sama, yaitu level resisten dan juga level support. Mana yang akan lebih dulu ditembus? Nah, ini sebetulnya bertentangan dengan apa yang terjadi atau tergambarkan di grafik keempatnya gold. Kalau misalkan grafik gold berasal dari bawah, lalu kemudian akan ada potensi sideways atau diharapkan akan sideways sampai FOMC besok, maka dolar justru sebaliknya, dia datang dari atas lalu kemudian dia akan sideways seperti demikian, dan kita berharap dari pola ini justru akan cenderung dominan untuk tembus level support. Tapi hati-hati, data yang dibutuhkan adalah sangat kuat untuk menekan emas atau bahkan currency lain, sehingga nantinya kita dapatkan penembusan level resisten kalau ternyata CPI-nya berada di atas 7,7%. Tapi kalau misalkan inflasi berada di bawah 7,3% atau sama dengan 7,3%, maka yang diharapkan adalah penembusan dari level support sehingga nantinya downtrend akan berlanjut. Tapi kalau hanya berada di 7,3, saya rasa belum akan langsung menjebol pertahanan ataupun support, melainkan dia akan tetap bergerak sideways sampai kurang lebih nantinya kita baru dapatkan kepastiannya dari apa yang disampaikan oleh Powell besok malam atau besok dini hari. Tapi yang jelas, data yang ekstrim sangat dibutuhkan untuk menembus level support ataupun level resisten, baik di sisi US dollar ataupun di sisi emas. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik daily, ternyata dia kembali ditutup dengan candlestick doji. Ya, ada dua doji di sini setelah penurunan sebelumnya, kemudian kemarin pun ditutup dengan doji. Apakah ini akan menjadi pertanda tekanan atau justru kebalikan arah? Kemudian dari US Treasury nya pun akan relatif sama. Kalau lihat dari kondisi candlestick-nya, dia dengan doji candle seperti ini, atau kita sebut dengan hanging man, maka yang paling berpeluang adalah potensi penurunan. Yes, ini yang akan kita cari. Tapi kalau ternyata data inflasinya cenderung lebih tinggi atau meleset dari perkiraan, maka dia bisa saja meneruskan atau melanjutkan atau bahkan berbalik naik tembus dengan level neckline, karena kita sedang berada di sisi head and shoulder. Dan di grafik keempatnya pun kelihatannya agak relatif sama. Kita masih tetap menantikan posisinya apakah dia mampu untuk menembus trendline resisten apa tidak. Di sisi lain, kalau kita perhatikan, yang saya khawatirkan adalah posisi dari inverse head and shoulder di grafik keempat. Itu artinya peluang untuk penembusan level resisten nampaknya bisa lebih besar daripada rejection-nya. Tapi oke, semua akan bergantung dari data CPI.